Shalom, jumpa lagi dengan saya PDP Tanjohan dalam renungan hari ini Selasa 15 Desember 2020. Renungan hari ini saya beri judul Persembahan Ketaatan. Bacaan dari Zakaria 7 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Zakaria 7 ayat 1 sampai dengan ayat 14 yang berbunyi, pada tahun yang keempat zaman Raja Darius datanglah firman Tuhan kepada Zakaria pada tanggal 4 bulan ke-9, yakni bulan Kisleu. Adapun penduduk Betel telah mengutus Sarezer dan Regem Melek serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi demikian, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Maka datanglah firman Tuhan semesta alam padaku, bunyinya, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaran para nabi yang dahulu, ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang dan masih sentosa, dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami? Firman Tuhan datang kepada Zakaria, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukannya, dilintangkannya bahunya untuk melawan dan dituliskannya di telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu Amril supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan, seperti mereka tidak mendengar pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu aku meniupkan mereka seperti angin badai di antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka, dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi. Amin. Demikianlah pemberitaan atau pembacaan firman Tuhan pada renungan hari ini, dan natsnya diambil dari Zakaria 7 ayat 7 yang berbunyi, bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaran para nabi yang dahulu, ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang dan masih sentosa, dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami. Ya, saudara-saudara yang terkasih, di sepanjang bulan ini orang lebih banyak berpikir tentang Allah dan perbuatan baik. Kelihatannya semakin dekat dengan hari Natal, kita semakin dapat menyaksikan orang-orang yang memiliki kerinduan untuk mengungkapkan perhatian pada hal-hal religius. Dengan demikian, pengunjung gereja semakin meningkat jumlahnya dan kegiatan di gereja semakin padat. Apakah peningkatan kegiatan religius ini menunjukkan penghormatan kepada Tuhan? Kita perlu berhati-hati agar tidak mengulangi apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman Zakaria. Meskipun terlihat dalam kegiatan religius mereka hanya ingin menyenangkan diri sendiri, unsur yang terpenting telah hilang, yaitu ketaatan kepada Allah. Allah tidak ingin mereka melakukan ritual kosong. Dia ingin mereka menyatakan ketaatan kepadanya dengan cara: 1. Melaksanakan hukum yang benar. 2. Menunjukkan kesetiaan dan kasih sayang. 3. Tidak menindas janda
yatim piatu, orang asing, dan orang miskin. Dan 4, tidak merancang kejahatan dalam hati terhadap sesama. Itu ada di dalam Zakaria 7 ayat 9 dan 10. Kita dapat menyatakan penghormatan terbaik kepada Allah selama waktu-waktu yang istimewa ini dengan meninjau kembali pengabdian kita kepadanya melalui 4 perintah Allah terhadap umatnya tersebut. Tuhan tidak ingin kegiatan religius kita kosong dan hanya berpusat pada diri sendiri. Ia menginginkan persembahan ketaatan yang dinyatakan dalam tindakan yang menunjukkan kebaikan hati dan kerelaan untuk menolong mereka yang tidak seberuntung kita. Intinya, kebaikan hati tidak pernah mengenal musim. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.